Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabar para pemirsa dimanapun Anda sedang bahagia ketika dan saat ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga para tim sukses suara kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekarang masuk kepada hari yang ke-16. Subhanallah. Jadi sudah tidak terasa kita berpuasa sudah hari yang ke-16. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita bernapas hingga ke saat ini bukan tanpa sebab. Sekarang kita masuk kepada hari yang ke-16 bulan suci Ramadan. Yang kedua kalinya berselawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada kesempatan yang penuh barakah ini, saya ingin mengajak kita semua untuk masuk kepada keutamaan mendoakan saudara se-Islam kita tanpa sepengetahuan. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendoakan saudara kita di hadapan kita itu baik. Tapi jauh lebih baik kalau seandainya kita mampu mendoakan saudara-saudara kita yang tidak ada bersama dengan kita. Contoh, ada kawan kita yang bekerja di Singapura, tapi sudah pulang. Kita pun ingat kebaikannya. Setiap kali ada pertemuan, liko, kelas, ada makan together ke KBRI contohnya, terbayang, teringat, maka kita hadirkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ya Allah, berikanlah dia kesembuhan, berikanlah dia keafiatan. Ya Allah, ampunkanlah dosanya. Itu jauh lebih baik ketika kita mendoakan dia di hadapan kita. Kenapa demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika kawan kita tidak ada, tentu keikhlasan kita jauh lebih baik daripada ketika dia ada. Bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malak wa laka bi misli." Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa mengetahuinya ataupun tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis riwayat Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan terus berdoa. Tapi kalau seandainya doa kita tidak dikabulkan ataupun masih belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba rubah style doa kita. Contohnya, anak kita susah diberitahu, susah diajar, susah diajak mengerjakan kebaikan. Coba doakan dulu anak-anak orang lain. Maka malaikat mengatakan, walaka bimisli. Maka anakmu pun juga akan dibimbing, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menggalakkan supaya mendoakan sesuatu kebaikan untuk saudara se-Islam tanpa sepengetahuannya. Nah, ini merupakan hadis galakan. Bukan tidak boleh kita mendoakan saudara kita di hadapan kita, tapi ini juga satu galakan yang jauh lebih baik ketika kawan kita, saudara kita tak ada. Oleh karena itu, saya pribadi selalu menghadirkan doa kepada
kaum muslimin muslimat di dunia ini. Seandainya 1,8 billion jumlah population umat Islam hari ini, maka dari mereka lah kita juga dapat kebaikan. Subhanallah. Ya. Karena apa? Karena Allah mau mengajar kita supaya jangan selfish. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Ada seorang ulama bernama Al-Qadhi Ayad. Beliau berkata bahawa amalan ini mengandungi dua kebaikan. Mendoakan saudara kita yang tidak ada di depan kita mengandungi dua kebaikan. Yang pertama, mengingati Allah dengan ikhlas. Dan yang kedua, mengharapkan kebaikan untuk saudara se-Islam. Subhanallah. Jadi, mendoakan seseorang tanpa pengetahuannya merupakan doa yang mustajab. Maksudnya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pula demikian? Karena ia menunjukkan keikhlasan tinggi tanpa mengharap balasan sesiapa pun selain Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan itu, malaikat mengaminkannya. Walaka bimisli. Sebab kalau kawan kita, saudara kita di hadapan kita, mungkin kita boleh berpura-pura. Berpura-pura menangis umpamanya, berpura-pura sedih contohnya. Kenapa? Karena ada udang di sebalik batu ataupun ada udang sebalik mi. Tapi kalau ketika kawan kita tidak ada, kita mengharapkan mi dari mana? Mengharapkan THR, tunjangan hari raya. Hari raya saja punya tunjang, tongkat. Bagaimana kita mengharapkan THR? Subhanallah. Jadi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pengikut kuat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata bahawa ulama terdahulu ketika mengharapkan sesuatu kebaikan buat dirinya sendiri, mereka akan mendoakan perkara itu buat orang lain supaya malaikat mendoakan kembali kepada mereka dengan menyebut, dan bagimu seperti apa yang kamu doakan buat saudaramu. Jadi imam-imam termasuk Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ini mereka saling mendoakan. Imam Hambali mendoakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Imam Syafi'i. Jadi Islam menggalakkan sifat saling menginginkan, menginginkan kebaikan antara muslim dan melenyapkan rasa hasad dan dengki. Jadi mendoakan saudara-saudara kita ini termasuk salah satu cara kita menghakis rasa hasad, dengki dalam diri kita. Karena kalau hasad dan dengki ini kita tidak berusaha menghakisnya daripada hati kita, maka dia akan menggerogoti pahala-pahala yang sudah ada dalam diri kita. Kama ta'kulun naril hatab, sama seperti api yang membakar kayu. Kalau tidak segera dihentikan, maka dia akan menghabiskan kayu tersebut. Maknanya menghabiskan amalan kita. Itu sebabnya hasad dan dengki ini harus kita hindari, harus kita jauhi. Bagaimana caranya? Dengan mendoakan saudara-saudara kita. Jadi kalau pernah kita bermusuhan dengan orang lain, paksa diri untuk mendoakannya kepada Allah untuknya, supaya Allah ampunkan dosa kita dan dosa dia. Ingat, dosa kita dulu, baru dosa mereka. Subhanallah. Coba amalkan. Ya, doakanlah saudaramu dengan ikhlas. Malaikat mendoakan kebaikan untuk. Itu pasti. Jadi saya mendoakan para pemirsa dimanapun Anda sedang bahagia, tika dan saat ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting, mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang betul datang daripada Allah. Salah dan silap atas kedaifan saya pribadi. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.